Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Komaria dengan NIM 2003221001010 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan usaha tani bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Yaitu poin yang akan dibahas yaitu latar belakang, aspek non-finansial, aspek finansial, sumber pembiayaan, kelebihan kemitraan, dan kekurangan dari kemitraan. Yaitu profil dari petani yang diwawancara yaitu dengan nama Sunardi, umur 32 tahun, alamat Jalan Lejen S. Parman 1, nomor 18, Kelurahan Jangkringan, Kabupaten Nganjuk. Terus selanjutnya yaitu latar belakang. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah yang berpotensi di sektor pertanian dengan luas wilayah pertanian 43.026 hektar dan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Kabupaten Nganjuk ini memiliki 20 kecamatan di mana 14 kecamatan merupakan daerah penghasil bawang merah. Melihat potensi bawang merah yang strategis dan komoditas unggulan di wilayah Nganjuk, maka Kabupaten Nganjuk oleh pemerintah pertanian ditunjuk sebagai sentra produksi bawang merah dan menyangga produksi nasional, yaitu aspek non-finansial. Komoditas bawang merah dengan luas lahan 1.758 meter persegi dengan status kepemilikan milik sendiri, masa tanam 2 bulan. Perawatan dan pemeliharaan pada komoditas bawang merah ini yaitu dengan pemupukan, penyiraman, penyemprotan, dan penyiangan. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Yang pertama, biaya variabel. Pada PPT sudah saya cantumkan tabel di mana kebutuhan benih, pupuk dan pestisida dengan total biaya 18.115.000. Kemudian untuk kebutuhan tenaga kerja dengan total 3.815.000. Yaitu biaya tetap, di mana biaya ini kebutuhan alat-alat seperti alat untuk pertanian, di mana total biaya 40.551. Kemudian biaya total dengan biaya variabel 21.970.000, kemudian biaya tetap 40.551 dan total keseluruhan yaitu 22.10.551. Berdasarkan perhitungan aspek finansial, yaitu dapat dihasilkan total biaya pada usaha tani pada komoditas bawang merah di Kabupaten Nganjuk yaitu sebesar 22.10.551. Ini diperoleh dari biaya variabel yaitu sebesar 21.970 dan biaya tetap 40.551. Kemudian untuk penerimaan usaha tani pada komoditas bawang merah di Kabupaten Nganjuk yaitu sebesar 51 juta. Diperoleh dari hasil produksi yaitu sebesar 1.700 kg dan juga harga jual per kilonya sebesar 30.000. Kemudian untuk keuntungannya sendiri dari usaha tani pada komoditas bawang merah yaitu sebesar 28.989.449. Kemudian untuk hasil RC rasio sebesar 2,317. Hal ini dikatakan layak karena RC lebih dari 1, di mana setiap kenaikan 100 rupiah akan menghasilkan penerimaan sebesar 2,317 rupiah. Kemudian untuk BEP penerimaan pada usaha tani komoditas bawang merah di Kabupaten Nganjuk yaitu sebesar 2,374 kilo, yang artinya petani dalam keadaan tidak rugi dan tidak untung ketika panen mencapai 2,374 kilo. Selanjutnya untuk BEP harga pada usaha tani komoditas bawang merah di Kabupaten Nganjuk diperoleh sebesar
124.772, artinya petani dalam keadaan tidak rugi dan tidak untuk ketika menerima pendapatan sebesar 124.772.000. Kemudian untuk payback periode, petani akan balik modal dalam kurun waktu 46 hari. Kemudian sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan produksi petani menggunakan biaya sendiri sebagai modal utama. Dan modal tambahan berupa pinjaman dari koperasi kredit usaha tani, kelompok usaha tani, pinjaman dari kerabat, dan program bantuan dari pemerintah berupa pupuk subsidi dan kartu usaha tani. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kemitraan. Bagi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari kemitraan. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman resiko gagal panen akibat kekeringan, banjir, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai wadah aspirasi para petani dan berperan penting dalam meningkatkan kepedulian sosial dan kesejahteraan para anggotanya. Kemudian yang ketiga yaitu program asuransi dapat meminimalisir terjadinya kerugian kepada petani akibat gagal panen. Selanjutnya saya menjelaskan kekurangan dari kemitraan. Yang pertama, mayoritas lahan petani kurang dari 1 hektar sehingga tidak dapat memenuhi syarat asuransi usaha tani. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan petani mengenai asuransi kredit usaha tani. Kemudian kesimpulan dari hasil wawancara perencanaan usaha tani, yaitu pada usaha tani milik Bapak Sulardi dengan umur 32 tahun memiliki lahan dengan luas 1.757,8 meter persegi dalam status kepemilikan lahan milik sendiri dan mendapatkan keuntungan sebesar 28.449.449 pada usaha tani ini dapat dikatakan layak dilihat dari nilai RC rasio, yaitu sebesar 2,317 yang artinya lebih dari 1. Setiap kenaikan lebih dari 1 rupiah ini menghasilkan 2,317 rupiah. Bapak Sunardi juga akan balik modal dalam kurun waktu 46 hari. Dan untuk pembiayaan, Bapak Sunardi menggunakan biaya sendiri sebagai modal utama dan modal tambahan berupa pinjaman dari koperasi kredit usaha tani, kelompok usaha tani, dan program bantuan dari pemerintah berupa pupuk subsidi dan kartu tani. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.